kami yang mau bercerita dari versi mereka, dari apa yang mereka rasakan, supaya kita bisa berbagi dengan Bapak Ibu apa yang kami rasakan, apa yang bisa juga dirasakan, sehingga kita bisa menjadi saudara yang seutuhnya. Saya juga menyiapkan slide-nya yang nanti bisa ditampilkan secara cepat saja. Tapi asuhan kami ini ya, namanya LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sama Bu namanya ya, bisa nama yang sudah dulu. Sudarman Panto Utomo, ya, masih DS Pak Belanda. Pak dulu pendeta yang mau menjalankan. Ini pendeta DKJB waktu ngaku. Yang pertama, saya asuhan di tahun 67 itu peristiwa G30 SPK. Kita awal dari Trenggalek ya, peristiwa itu terjadi juga di sana, banyak anak yang kehilangan orang tua, anak dibunuh dan sebagainya. Nah anak-anak inilah yang kemudian kita asuh ya, kita tempat, tidak punya tempat kita menetap, kontrak-kontrak dan sebagainya. Tahun 80 ya, nah tahun 80-an ini kita menempati ini, nah, yang kita ada sekarang ini. Nah, jadi kita menempati bangunan tanah di sini. Nah tanah ini adalah miliknya DKJB. Dulu itu sending ya, sending tahu Bapak Ibu ya, di Belanda itu dulu rencana mau dibangun sekolah SD di GBK gitu rencananya, tapi karena Belandanya sudah kedudulan ya, akhirnya ini ya dikelola oleh DKJB. Kita diberi kesempatan untuk menempati ini ya, dibangun secara bertahap, tidak seperti ini ya, bertahap sehingga menjadi bangunan yang seperti ini. Ini masih bangunan lama ya Pak ya, ini ada bangunan ini aula kita, ini halamannya. Nah ini pada tahun 80 itu juga kita tambahi dengan perubahan organisasi. Jadi kalau dulu itu kita masih menyatu dengan gereja, jadi gereja itu yang mengurusi panti asuhan. Tapi sejak tahun 80 oleh syarat dari Majelis Agung itu dibuatkan sebuah yayasan. Jadi secara hukum kita ini berada di bawah naungan yayasan, namanya Yayasan Bethesda. LKSA ini di bawah yayasannya Bethesda. Tetapi Bapak Ibu secara kenyataan ya kita ini ya punyanya DKJB Bapak Ibu. Tanah ini miliknya DKJB bangun ya dulu orang-orang DKJB pengurus yayasan semuanya dengan DKJB. Jadi secara hukum di bawah yayasan, tetapi secara kenyataan kesunyatan kita ini lembaga di bawahnya DKJB seperti itu. Yang paling penting ini Bapak Ibu, STPU ya. Jadi STPU itu izin operasional dari Dinas Sosial Provinsi. Itu 3 tahun sekali harus diperbaiki. Tidak semua panti itu STPU-nya itu hidup ya, banyak yang mati, malas dulu dan sebagainya. Jadi kita secara legal formal kita punya izin operasional Dinas Sosial, bahkan kita juga sudah ada SKP yang programnya, kita juga punya namanya akreditasi. Nah, jadi akreditasi ini pertolongan itu kita ada 2 yang akreditasinya hapus gitu ya, termasuk dari sedang ya, perjuangan teman-teman pengurus sehingga kita bisa terakreditasi oleh diakui oleh pemerintah pusat ya, Surabaya dan juga kabupaten. Jadi kita memang sudah dianggap standar lah dalam hal masuk. Sehingga itu sederhana Bapak Ibu ya. Ini menjadi wahana pengasuhan alternatif bagi anak asuh agar mendapatkan haknya, yaitu kesejahteraan, pendidikan, keterampilan dan mandiri. Jadi kepingin jadi panti yang bisa menjadi apa ya, tempat mereka diasuh yang baik. Ya, itu aja ya. Baik, kalau arti ya kesejahteraannya terpenuhi, ya, pendidikannya terpenuhi, mereka punya keterampilan dan mereka mandiri. Itu mimpi kami Pak, yang selalu kita ingat-ingat terus. Ya, nah di situ langkah-langkah kita yang strategis ya ada 3 saja. Yang pertama kita ya kalau mau ngasuh anak ya menyediakan sarana prasarana ya, sarana prasarana untuk mengasuh ya, ruang belajar, ruang tidur, kamar mandi, ya, kamar ganti pakaian dan lain-lain. Jadi itu ya kita lengkapi secara pelan-pelan. Dan yang kedua visi kita menyelenggarakan pengasuhan. Nah, jadi saya ini dibantu ada 5 pengasuh, bidang pendidikan, terus ada lagi bidang keterampilan, ya, bidang usaha, bidang seni, bidang rohanian, ya. Terus ada lagi PU ya, tenaga kerja usaha ya. Nah ini pengasuhnya itu ya memang tidak menetap di sini Bapak Ibu. Ya kadang-kadang kalau mereka beraktivitas di sini, ya sehari-hari ya Pak, selama itu tadi. Nah kemudian visi kita itu membentuk karakter anak ya tadi dikembangkan Ibu kita ya, tipikal Indonesia ya. Jadi kita juga punya anak itu yang berkarakter itu ya takut akan Tuhan, disiplin, kemudian rajin, tekun, itu yang kita harapkan. Jadi kalau anak itu pandai itu ya selain berkati, tetapi kalau anak disiplin ini pada harus dibentuk ya karakternya.